Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas salah satu komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa aja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Motor merupakan salah satu transportasi yang hampir dimiliki sama semua orang. Kecepatan waktu menjadi hal utama. Salah satu moda transportasi ini begitu banyak diminati, terutama bagi kaum Adam. Motor merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki. Jika kita sedikit flashback ke belakang, perkembangan motor yang begitu pesat saat ini berawal dari sebuah sepeda kayu dengan 4 roda, serta diberi tambahan 2 roda di belakang serta sebuah mesin pembakaran yang sempurna. Dengan perkembangan zaman, akhirnya inovasi-inovasi berdatangan. Sampai akhirnya motor saat ini bermacam-macam tipe serta bentuk yang dihasilkan. Ternyata perkembangannya pun cukup unik dan menarik ya smart viewers. Nah, kali ini People and Hobbies akan membahas salah satu komunitas motor unik. Bukan hanya bentuknya saja, namun juga ukurannya. Penasaran kan dengan motor apa yang akan kita bahas, smart viewers? Nah, kali ini People and Hobbies akan mengajak kamu untuk melihat keseruan dari komunitas motor mini. Ini dia. Berukuran kecil tentunya terlihat berbeda dari biasanya. Selain ukuran yang lebih kecil, motor ini memiliki keunikan tersendiri. Jika sebagian orang masih memilih menggunakan motor berukuran besar, lain halnya dengan pria satu ini. Akrab disapa Gandhi, pria ini kini menjadi salah satu pecinta motor dari motor mini. Nama saya Raden Gandhi Kusuma. Saya benar-benar pencinta motor-motor mini Indonesia. Tekad yang dirinya miliki sejak duduk di sekolah menengah yang membuat dirinya mau berusaha. Keberhasilan seseorang dapat dilihat dari kerja keras yang sudah dirinya lakukan. Berkat keinginan kecilnya agar dapat menaiki motor semasa sekolah, membuat kecintaan terhadap motor pun tumbuh dengan sendirinya. Saya suka motor karena apa? Dulu saya masih SMP. Saya bicara sama orang tua saya, pengen ya ngelihat teman-teman saya mengendarai motor. Saya akhirnya pengen. Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya pengen punya seperti mereka, motor. Naik motor saya ke sekolah. Orang tua saya bilang, kamu kalau mau punya motor, ya, kamu cari duit sendiri, nanti uang kamu banyak, pesawat pun kamu beli nggak apa-apa. Ibu nggak akan nggak akan ngiri, ibu ikhlasin semua. Kalau sekarang, ibu nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu. Jika bagi seorang wanita, menggunakan makeup merupakan salah satu keharusan yang harus dilakukan. Menjadi cantik merupakan salah satu identitas bagi wanita. Begitu juga dengan lelaki, motor merupakan salah satu identitas bagi mereka. Hal tersebut juga dipercaya oleh pria satu ini. Ya, itu karena apa ya? Saya senang motor, itu kelihatan apa? Kita gentle, kita laki-laki, nggak kemayu. Akhirnya saya memilih apa? Motor besar pertama saya beli, akhirnya saya bisa bekerja, saya punya penghasilan, saya beli motor besar, saya pakai, ya kan? Saya pakai, enjoy. Pertama enjoy, hanya untuk sebatas kerja. Tapi setelah saya melihat ada motor-motor kecil, lucu ini, bagus, pasti punya sensasi yang luar biasa. Setiap karya dan teknologi yang diciptakan pastinya memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah motor.
Motor diciptakan agar dapat memudahkan seseorang dalam beraktivitas di area yang tidak bisa dijangkau. Selain itu, tentunya memiliki keunikan tersendiri. Pada setiap ukuran motor memiliki keunggulan yang berbeda. Lalu apa ya yang membuat Gandhi lebih memilih motor kecil ini? Akhirnya sampai sekarang jumlah motor saya, motor kecil itu ada 11 ya. Dan satu hal yang saya suka apa? Kita di jalan raya sedang mengendarai, kita lagi konvoy, motor-motor besar orang ngelihat sudah biasa. Tapi sekarang saya pakai motor kecil, motor besar kasih jempol buat kita. Itulah hebatnya motor-motor kecil ini. Jika terlihat sekilas, motor ini terlihat unik. Namun, adakah keunikan lain yang ada pada motor kecil ini yang akhirnya membuat Gandhi sangat menyukai motor ukuran mini? Kalau keunikan lainnya yaitu, jadi rata-rata orang kalau motor besar tinggal naik, ya kan, pencet, nyala. Terus ada pakai selah. Nah sekarang uniknya motor kecil ini ya, untuk menyalakan motor kecil ini ya, dia harus ambil tarik, dia tarik lagi, baru bisa bunyi. Nah itu makanya saya suka banget. Berbicara mengenai ukuran, tentunya sudah berbeda bukan Smart Viewers? Sebuah motor tentunya memiliki perawatan serta komponen pendukung lainnya. Onderdil merupakan komponen terpenting dari sebuah motor. Lalu untuk motor ini, apakah juga memiliki perbedaan juga ya dalam hal komponen pendukung? Perbedaannya benar-benar banyak, tinggi, di atas di bawah. Ya, kalau kita motor kecil murah, di bawah benar-benar murah. Kalau motor besar, ya kita harus mengambil kocek kita lebih lah. Aturan untuk keluarga bisa-bisa agak berkurang kalau berkurang. Kalau untuk motor besar ya, kalau motor kecil itu kita punya 100.000 aja kita udah dapat berapa macam spare part, ya kan? Itu yang makanya saya memilih motor kecil, murah, meriah, bisa di depan. Jika seseorang hobi akan sesuatu hal, pastinya akan melakukan sesuatu yang disenangi dan hampir selalu atau ingin selalu akan dilakukan. Hal ini juga dilakukan oleh Kak Gandhi. Dirinya selalu tidak ingin ketinggalan dengan motor-motor baru yang sedang keluar. Motor saya pribadi, motor kecil saya ada 11. Itu motor yang besar malah cuma 2. Karena benar-benar saya fanatik, akhirnya jadi fanatik saya dengan motor kecil. Ada yang baru pengen beli, ada yang baru pengen beli. Dan setelah saya beli, saya dapatkan, itu bisa saya oprek lagi. Saya oprek biar gimana caranya supaya dia bisa kenceng lagi, bisa benar-benar memuaskan saya itu motor. Harus memuaskan saya. Dan itu motor kecil. Pernah satu kali saya bawa ke kamar, itu buat tidur saya, dia jebat saya kelonin. Saya peluk, saya rangkul karena saya cinta motor kecil. Saya beli pertama, itu dia turun dari kita pembeli, dari penjual. Itu masih di dalam dus. Setelah kita buka dus, kita rakit dulu. Pasang pelan-pelan, ada buku panduannya. Itu nanti akan jadi satu motor. Setelah kita coba, oh ini kurang enak, nah ini kurang enak. Baru kita modif lagi. Kita cari las-las. Kita cari bengkel yang benar-benar ngerti akan motor ini, gitu, motor kecil ya. Bagi seorang pria, pastinya memiliki takaran tersendiri dalam hal mendapatkan kepuasan terhadap hobi yang dimilikinya. Lalu kepuasan apa yang didapat beliau saat mengendarai motor mini ini? Kepuasan yang saya dapat dari main motor kecil luar biasa. Jarak 178 kilo yang saya harus tempuh dalam waktu 13 jam. Itu nggak ada rasa lelah,
rasa benar-benar memuaskan benar-benar deh. Bagi Pak Gandhi sendiri, apakah arti motor itu? Bagi saya itu adalah pemacu hidup saya. Pemacu buat saya maju. Kebetulan saya di motor mini ini saya dipercayakan sebagai ketua, ya kan. Maaf. Akhirnya bagaimana caranya dengan motor mini ini teman-teman bisa di atas, saya di atas. Itu tujuan saya. Sama-sama maju, sama-sama susah. Semua kita gotong royong. Itulah moto dari kebersamaan kita motor-motor kecil. Smart Viewers, ternyata cukup menarik ya hobi dari Gandhi ini. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini Gandhi akan mengajak kita untuk berkenalan dengan komunitas motor mini yang diketuainya. So stay tuned on People and Hobbies. Ya, Smart Viewers, setelah tadi kita membahas profil dari salah satu pendiri motor mini yang tidak lain merupakan ketua dari komunitas motor mini Jakarta. Kali ini kita akan diajak untuk mengikuti kegiatan rutin dari komunitas ini, yaitu riding bersama. Dan dalam kesempatan ini kami diundang dalam salah satu event yang diselenggarakan oleh sebuah forum komunitas yang ada di dunia maya. Mau tahu bagaimana keseruannya? Namun sebelum melakukan riding bersama, ada ritual yang biasa dilakukan oleh komunitas ini. Kira-kira ritual apa ya yang biasanya dilakukan? Yuk langsung aja kita lihat. Halo, nama saya Gandhi Kusuma, ketua komunitas motor kecil. Ya, kita akan mengadakan riding dari antena ya, dari base camp. Kita akan menuju ke Kemang Village dan kita lanjut lagi ke Akasia. Kebiasaan kita untuk selalu bebenah dulu, istilahnya prepare untuk kita dari sini ke sana tidak ada kendala. Biasa kita mengadakan riding bersama teman-teman itu 2 minggu sekali kita yang untuk dalam kota. Dan kalau untuk luar kota kita adakan selama 3 bulan sekali. Itu sebelum berangkat selalu kita prepare untuk kendaraan. Kenyamanan kita di jalan, keselamatan kita di jalan. Smart Viewers, apa yang ada dalam pikiran kalian jika berbicara tentang motor mini? Pastinya kecil, aneh, dan mungkin juga tidak dapat dibawa berpergian jauh ya. Eits, tapi jangan beranggapan seperti itu dulu nih Smart Viewers. Anggapan tersebut tentunya nggak berlaku bagi komunitas ini yang melakukan perjalanan jauh yang sudah menjadi rutinitas yang mereka lakukan. Oke, teman-teman kita sudah datang semua untuk melanjutkan perjalanan kita. Sebelum melanjutkan perjalanan kita seperti kebiasaan kita berdoa dulu agar diberikan keselamatan di jalan kita berangkat sampai pulang kembali. Oke, berdoa dimulai menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita yel-yel. Komi 3 kali. Komi. Yes! Setelah semuanya telah dilakukan, saatnya untuk mulai riding. Dalam riding kali ini, rute yang dipilih adalah dari base camp komunitas mini di daerah Radio Dalam untuk menuju titik poin pertama yang berada di daerah Kemang Village. Satu persatu rider keluar secara berurutan, meskipun dengan motor mini, namun jangan salah Smart Viewers. Kecepatan motor ini tidak diragukan lagi, dengan menggunakan kapasitas mesin 90 cc. Saat menuju titik poin pertama, cuaca kali ini tidak bersahabat.
Namun meskipun dilanda hujan gerimis, namun tidak menghalangi para rider untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Oke, teman-teman semua, karena kita istirahat sebentar di sini karena hujan, ya. Kita sekalian ada yang teman berkendala di kendaraannya, di motor kecilnya, terutama karburator ya. Kalau itu kendala-kendala kita, kalau dalam reading hujan, air masuk ke karburator, pasti ada yang masuk, ada yang berebet, ada yang mati. Kita mumpung istirahat, kita reparasi masing-masing, kendaraan masing-masing. Dan sekalian kita untuk gas lagi ke kloter kedua. Dalam segala rintangan yang dialami tentunya memiliki antisipasi tersendiri. Lalu antisipasi seperti apa yang dilakukan para rider? Kita memang harus selalu bawa perkakas ya. Masing-masing personil punya perkakas masing-masing. Dan kita udah tahu kendala-kendala apa yang kita hadapi dalam waktu hujan. Ya, kita yang tabokan ya, istilah mocil ya, anak-anak mocil, itu tabokannya. Kalau tabokannya nggak dipasang, akan pasti masuk karburator. Itu yang kendala utama kalau hujan. Bisa karena terbiasa, ungkapan tersebut tentunya menjadi hal yang cocok diberikan kepada anggota motor mini ini. Permasalahan seputar motor yang terjadi pada motor mereka tentu menjadi hal yang sangat mengasihkan bagi mereka. Biasanya yang udah lama main di mocil, itu dia akan bisa, udah otomatis dia bisa. Tapi kalau yang baru-baru ya kita pasti kita bantu. Itu. Jadi kita sambil bantu, sambil juga mengajari dia. Kanvasnya itu kita juga harus ya kalau masalah di kanvas itu nanti kalau kita perjalanan jauh, kalau dalam reading ya, itu yang utamanya itu kanvas. Nah, kalau kanvas habis itu, makanya kita harus punya stok kanvas satu orang satu. Kalau reading jarak jauh. Ya, meski dilanda hujan, namun perjalanan tetap dilanjutkan. Smart Viewers, dengan berurutan dari motor berukuran besar satu persatu meninggalkan titik poin pertama untuk menuju tempat venue terselenggara. Dan akhirnya giliran motor yang berukuran kecil saat melewati setiap jalan. Terlihat antusias para masyarakat terhadap komunitas motor mini ini. Kebersamaan terlihat jelas dari komunitas ini. Terlihat dari beberapa motor yang mengalami kendala. Namun karena semangat kekeluargaan yang telah melekat, bahu-membahu membantu satu sama lain. Smart Viewers, tidak disangka-sangka akhirnya sampailah tujuan kita di Arcadia Green Park, di mana event ini dilaksanakan. Terlihat beberapa komunitas telah ramai berdatangan untuk memeriahkan acara ini. Smart Viewers, setelah kita melihat aktivitas kegiatan yang diikuti komunitas motor mini Jakarta, saya akan mengajak Smart Viewers untuk mengenal sosok di balik berdirinya komunitas motor mini Jakarta. Jadi, jangan kemana-mana. Smart Viewers, jika sebelumnya kita membahas sedikit profil Gandhi yang tak lain selaku Ketua Komunitas Motor Mini Jakarta, dan tentu saja juga perjalanan seru dengan motor mini tadi, kali ini saya akan mengajak Smart Viewers untuk melihat serta mengikuti kegiatan apa yang diikuti oleh komunitas motor mini Indonesia. Tidak afdol rasanya jika saya tidak mengulik di balik berdirinya komunitas ini. Ya, komunitas motor mini Indonesia atau yang lebih dikenal dengan KOMI, hampir 8 tahun sudah komunitas ini terbentuk. Suka serta duka telah dilalui hingga akhirnya KOMI bisa eksis seperti sekarang ini. KOMI sudah berdiri selama 8 tahun. Dan sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun yang ke-8, tepatnya tanggal 11 bulan September 2011.
Jadi tahun ini kita merayakan yang ke-8. Terbentuknya Komi itu sebenarnya 2011 itu saya terkena PHK di salah satu perusahaan. Terus saya lihat ada seorang teman, dia memiliki motor mini. Kok saya lihat lucu. Nah terus saya berpikir ada baiknya kenapa nggak saya sewakan motor-motor ini. Nah begitu sudah saya sewakan ternyata hasilnya alhamdulillah bagus. Terus ada beberapa orang yang minta baru. Akhirnya saya jual unit baru. Terus pokoknya banyak suka dukanya. Nah, pada saat saya jualan itu saya mengalami sedikit kesulitan untuk pemasaran. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman, itu terkumpul sebanyak 4 motor, lalu saya melakukan keliling-keliling Jakarta. Keliling-keliling Jakarta, 4 motor, dilihat orang, di foto-foto, di video-video, makin seneng. Nah dari jalan-jalan saya itu riding, itu saya dilihat orang-orang banyak yang menanyakan, Pak ini apa? Terus kita iseng-iseng aja jalan, terus begitu makin banyak, akhirnya saya ciptakan sebuah komunitas khusus motor mini, tepatnya dahulu itu di Radio Dalem, yang saya namakan Komi. Berawal hanya 4 orang, sedikit demi sedikit akhirnya komunitas ini berkembang dengan anggota yang telah bergabung saat ini. Dari awal berdirinya 4 orang itu bertambah, sekarang sudah 160-an ya, 160, dan itu terdiri dari beberapa chapter. Ada chapter Jakarta Timur, Tangerang, Bogor, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Ya alhamdulillah sudah besar dah. Smart Viewers, komunitas ini sangat diperuntukkan untuk semua kalangan dengan hobi serta kecintaan yang sama pastinya. Lalu, adakah syarat khusus bagi setiap anggota yang akan bergabung? Kriteria kita tidak terpaku kepada umur. Yang penting dia sudah bisa menggunakan motor mini dengan lancar. Silakan bergabung dengan kami. Kegiatan rutin tentunya menjadi alasan dibalik suksesnya sebuah komunitas maju. Intensitas pertemuan tentunya menjadi tolak ukur akan kekompakan sebuah komunitas. Lalu, kegiatan rutin apa yang biasa diselenggarakan oleh Komi? Kalau kopdar biasanya kita laksanakan malam Sabtu dan malam Minggu yang bisa mengumpulkan orang banyak. Karena kan kalau hari kerja orangnya pada kerja semua, jadi kita nunggu mereka sudah selesai beraktivitas, mereka selesai kerja, baru untuk menghilangkan rasa penat seharian kerja, 5 hari kerja, itu Sabtu, malam Minggu, itu biasa kita reading. Dan itu kumpul di base camp Komi, Radio Dalem. Tidak hanya kegiatan saling bertukar pikiran saja, Smart Viewers yang biasa dilakukan oleh Komi adalah kegiatan di saat bulan Ramadan, yang tentunya menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh komunitas ini. Sampai saat ini alhamdulillah udah banyak melakukan kegiatan sosial. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita paling bulan yang kita tunggu-tunggu. Di samping kita memperbanyak amal, kita berbagi kebersamaan kepada fakir miskin, kaum duafa. Ya kita bagi-bagi sedikit rezeki yang udah kita kumpulkan. Lalu apa sih visi serta misi dari komunitas ini ya Smart Viewers? Tidak disangka, di balik keinginan besarnya dalam mendirikan Komi, Bobby pun mendirikan komunitas ini memiliki alasan tersendiri. Karena keprihatinannya melihat semakin banyak anak muda menyia-nyiakan masa depannya untuk mengkonsumsi narkoba. Dirinya akhirnya berbesar hati untuk mengajak mereka untuk berhenti mengkonsumsi barang haram tersebut dengan mengisi kegiatan yang lebih bermanfaat. Misi dan visi.
misi dan visi. Kayaknya kalau untuk misi dan visi kita belum terlalu banyak. Mudah-mudahan ke depan saya punya misi, KOMI adalah komunitas motor mini pertama, terbesar, dan selamanya sampai anak cucu kita menikmati. Oh banyak, iya banyak. Anggota KOMI ada beberapa memang yang ya mohon maaf mungkin itu masa lalu mereka dan saya itu tidak akan pernah mau tahu ex narkoba. Dan di KOMI saya menitik beratkan tidak boleh memakai nama narkoba. Intinya kalau sudah masuk KOMI, narkoba hilang. Karena saya tidak suka dengan narkoba. Ada yang ketahuan pakai narkoba, tidak boleh masuk KOMI. Hampir menginjak usia ke-8, tentunya ada harapan tersendiri bagi para anggota yang bergabung. Lalu, apa alasan para anggota bergabung dalam komunitas KOMI ini? Serta harapan apa yang diinginkan oleh para anggota? Di KOMI itu sangat apa ya, kebersamaannya sangat kental, sangat erat. Kita juga beberapa kali mengadakan family gathering ke villa di salah satu di daerah Puncak. Itu kita terlihat sekali kebersamaannya, kekompakannya. Pokoknya saya sangat salut dengan KOMI. Mudah-mudahan KOMI ke depan harus lebih solid lagi. Saya bergabung di komunitas ini sekitar tahun 2015. Awalnya saya emang suka motor mini yang kecil unik. Terus ketemu sama Om Bob, ya kan, karena order spare part dan akhirnya diajak gabung untuk bergabung dengan komunitas ini. Dan setelah saya nikmatin riding, touring, saya nyaman, saya betah di komunitas ini. Kenapa saya suka dengan motor kecil ini? Karena menurut saya itu unik. Belum ada orang selain kita ya, di luar sana yang pakai motor kecil dengan jarak tempuh yang jauh. Mudah-mudahan KOMI kedepannya lebih berkembang, lebih maju, lebih solid, dan lebih kompak. Nah, Smart Viewers, meski dianggap remeh oleh beberapa orang akan hadirnya komunitas motor mini, namun para anggota komunitas motor mini Indonesia dapat merubah stigma tersebut. So, jika kalian memiliki sebuah kegemaran, tidak perlu takut untuk menyalurkannya. Tetap optimis akan hal tersebut, seperti pepatah yang mengatakan usaha tentu saja tidak mengkhianati hasil. So, sampai jumpa dalam program People and Hobby selanjutnya. See you and bye-bye!